Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi wa ila hadrati jami khulafar rasyidin wa ila hadrati auliya ta'ala fi Indonesia wa ila hadrati auliya ta'ala fi masyariqi ila magharibiha barriha wa barriha khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati Jami'i musannifin wa ila hadrati jami' madahibil arba'a Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati Imam Ghazali Syekh Zunat al-Badadi wa ila hadrati Imam Asy'ari, Imam al-Maturidi wa ila hadrati Imam Sab'ah wa ila hadrati Jami imasa sisi tambah beras bawa habas bungo Mbah Amin Mbah Fatah Mbah Utsman Mbah Solim Mbah Siha wa ila hadrati jami masa sisi denanyar Mbah Bisri Sansuri wa usuli wa puri wa ila hadrati jami masa sisi tambah beras Miftahul Falah wa ila hadrati masa sisi al-mimbar wa ila hadrati masa sisi tebuirang khususan ila hadrati Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Wahid Hasyim wa Abdurrahman Wahid wa ila hadrati jami ustadi wa asatidati wa khususun ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Buhriya Jamal ke Idris Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati Jami'i talamidi fi ihwana khususan ila hadrati jami'i talamidi fi hadil ma'had wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati khususan ila hadrati wa ila hadrati kaidilami Yusuf wa usulihi wa purilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina
alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Oke, malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang hadis yang materinya adalah tentang sodakoh fitrah atau zakat fitrah. Di dalam Bulughul Maram ini atau di dalam kitab Bulughul Maram ini zakat fitrah itu dibahas setelah zakat masyiyah atau zakat hewan. Nah, setelah membahas zakat fitrah, lantas kemudian ada bahasan tentang sodako tatawu. Ya, kalau sodako tatawu ini berarti bukan zakat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shadaqatil fitri. Ai hada babun fi bayani shadaqatil fitri, utawi iki kubab ing dalem mertelakake sedekah fitrah atau zakat fitrah bahasa lainnya. Sebagaimana zakat kemarin sudah dijelaskan secara histori bahwa zakat itu merupakan satu kewajiban yang berbarengan, hampir berbarengan dengan puasa atau kewajiban puasa. Dalam hal ini kemarin sudah dijelaskan, ia diwajibkan atau zakat itu diwajibkan pada tahun 2 Hijrah bulan Sa'ban. Sama dengan puasa juga diwajibkan pada bulan Sa'ban tahun 2 Hijrah. Nah, yang pertama kali diwajibkan oleh syariat tentang zakat adalah zakat fitrah ini. Maka pada saat itu wajar jika berbarengan kewajibannya dengan puasa, kewajiban puasa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama tentang sodakotul fitr. An Ibnu Umar, saking Ibnu Umar. Qala dawu sapa Ibnu Umar. Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar mungkin. Faradah marduake atau wajibake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitrah so'an ing sakso min tamarin saking kurma au so'an utawa sakso min syairin saking gandum wajibake alal abdi ing atase budak wal hurri lan ing atase wong kang merdeka wadakari lan ing atase wong lanang wal unthalan ing atase wong wadon wasakhiri lan ing atase bocah cilik wal kabiri lan ing atase wong tuwa minal muslimina nyatane kabeh mau saking wong muslim. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan shadaqatul fitri atau zakat fitri antu adda yen to den tekani apa zakat fitri qabla khurujin nasi ing dalam sadurunge metune menungso ila sholati maring salat muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa teks hadis mengatakan faradallahu zakatul fitri so'an min tamarin aw so'an min syairin alal abdi wal huri wa dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslim. Nabi mewajibkan zakat fitrah dari kurma, dari gandum. Dua komoditas ini, yakni kurma dan gandum, merupakan makanan pokok pada saat zaman Nabi. Nah,
Ini tentunya berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia zakat fitrah itu menggunakan beras. Karena makanan pokok dari orang Indonesia adalah beras. Nah, oleh karena itu ya, ada penyesuaian ya, dari kurma dan gandum menuju makanan pokok orang Indonesia yakni beras. Nah, setiap dari yang dikeluarkan itu, kadar yang dikeluarkan adalah 1 sok. Ya, 1 sok. 1 sok itu kalau ulama Indonesia katakan itu 2 kilo 8 ons. Ya, untuk hati-hatinya ya 3 kilo dikeluarkan. Nah, kewajiban zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua kalangan. Semua kalangan yang mampu melakukan zakat fitrah. Ya. Jadi ada perbedaan kewajiban di sana dalam menjalankan kewajiban tersebut antara puasa, antara zakat dan sholat. 2 kewajiban yakni puasa, zakat dan juga haji, 3 berarti ya dilakukan, diwajibkan bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat mampu tidak mampu dalam tanda kutip dia harus melakukan. Sementara zakat, puasa, haji jika tidak mampu melakukannya maka bisa diganti dengan kafarat atau dengan yang lain. Bahkan kalau haji kalau nggak mampu nggak apa-apa. Nah, zakat ini pun juga sama. Ketika orang tidak memiliki sesuatu ketika zakat fitrah ya untuk dimakan esok hari, maka tidak wajib baginya untuk zakat fitrah. Tapi ada orang kok besok hari bisa makan dan ada kelebihan dari apa yang dimakannya besok hari, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, siapa saja yang wajib untuk melakukan zakat fitrah ini? Tadi saya katakan semua kalangan yang mampu. Termasuk di sini budak. Budak bukan berarti wajib baginya, tapi wajib ya bagi sayyidnya untuk memberi zakat terhadap budak yang dia miliki. Jadi si sayyid itu wajib mengeluarkan zakat untuk budaknya karena ia menjadi sayyid, karena ia menjadi pemilik daripada budak. Yang kedua adalah wajib bagi orang yang bukan budak, yakni orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka itu wajib. Tadi itu, tapi kewajibannya disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya kalau nggak mampu ya nggak wajib. Nah, kewajiban itu ya bagi orang laki-laki dan perempuan. Ya, seorang budak, seorang yang merdeka itu baik laki-laki ataupun perempuan, baik masih balita, bayi sampai kemudian sampai tua. Itu semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini jika mampu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia masih bayi? Siapa yang memberi zakat? Orang tuanya, bukan anaknya. Jadi kalau anaknya kayaknya nggak mungkin banget karena masih belum nalar kan gitu. Belum juga memiliki hak kepemilikan secara sempurna. Dikatakan tidak sempurna itu karena memang dia disebut dengan kuratel atau disebut dengan hijr nanti pada gilirannya kena hijr, muhjir. Nah, sementara itu ketika seseorang memiliki anak bayi, dia wajib tetap memberi zakat. Orang tuanya wajib memberi zakat untuk anak bayi ini. Nah, kemarin saya mendapat pertanyaan dari mahasiswa begitu. Jadi ada sebuah daerah itu yang menerapkan pentasarufan zakat untuk bayi itu kepada dukun bayinya. Unik. Ya, saya tanya dulu karena asnaf zakat itu ada 8 begitu. Ada 8 yang tidak mungkin
zakat ini ditasarufkan di selain 8 asnaf itu. Ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan asnaf zakat. Ya. Untuk fuqara, fakir, miskin ya. Untuk fakir atau fuqara itu untuk orang miskin, untuk ibnu sabil, sabilillah, untuk mu'alaf, semuanya bisa mendapatkan zakat atau harta zakat. Tapi kalau orang yang selain itu tidak diperkenankan. Sehingga saya pertama kali tanya adalah orang ini atau dukun bayi itu termasuk orang yang berkecukupan atau tidak, orang miskin atau tidak. Dijawab oleh mahasiswa yang bertanya itu, katanya dukun bayi ini adalah orang yang berkecukupan, bahkan punya banyak bidang tanah yang dia miliki begitu. Ya. Kemudian saya tanya apakah tiap harinya dia punya penghasilan. Ya, penghasilannya ada karena dia dukun bayi, dukun pijat begitu kan. Setiap harinya bisa mendapat mungkin 200-300 katanya dia. Nah, maka kalau seandainya pun ada satu keyakinan untuk berterima kasihnya masyarakat kepada si dukun bayi ini dengan cara memberi semacam tadi, memberi zakat untuk mereka, untuk dia dari bayi-bayi mereka, maka harus dihilangkan. Caranya bagaimana dihilangkan itu? Dihilangkan itu berarti zakat atau harta zakat yang ditasarufkan oleh masyarakat itu hendaknya diberikan dulu kepada orang yang berhak. Nah, orang yang berhak ini nanti memberikan kepada si dukun bayi tersebut. Itu bisa semacam itu, sehingga masih tepat sasaran pemberian zakat kepada asnaf, lantas kemudian asnaf memberikan secara cuma-cuma kepada si dukun bayi. Itu bisa semacam itu. Jadi anak kecil masih ada kewajiban untuk melaksanakan zakat. Nah, di dalam fikih itu ada masalah ya. Ada masalah di mana kapan kewajiban seorang itu wajib zakat. Ya. Kapan bayi itu wajib zakat? Bayi wajib zakat itu ketika dilahirkan sebelum habis waktu zakat. Nah, kapan habis waktu zakat itu? Kalau di sini tadi disebutkan amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Kewajiban zakat itu ditunaikan pada saat sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Nah, itu. Sehingga bayi yang telah lahir setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, itu masih tidak wajib zakat. Artinya bayi yang lahir pada malam takbiran itu sudah wajib zakat. Itu sudah wajib zakat. Apalagi yang sebelumnya, di tanggal 1 Ramadan kok lahir, ya wajib zakat. Kalau seandainya masih hidup pas waktu sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, bagi orang yang udah hidup, bagi orang yang masih hidup, gitu, kapan dia wajib zakatnya? Ya ketika ia menemui takbir atau maghrib daripada 1 Syawal itu. Jadi sholat maghrib ya. Ada orang kok masih hidup pada saat malam 1 Syawal, yakni ngonangi maghrib, itu masih wajib dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya dia meninggal sebelum maghrib alias asar atau duhur pada hari Ramadan terakhir itu, maka tidak wajib zakat baginya. Jadi
wajib zakat itu ditunaikan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Wali Ibnu Adi lan iku kedua Ibnu Adi wa Darul Qutni lan Darul Qutni bi isnadin kelawan musnad dhaifin kang dhaif. Akhnu nyukupana sapa sira kabeh ing hum ing nas ala tawafi ing atase muter fi hadal yaumi ing dalam iki dina. Ketika kita telah mengeluarkan zakat, maka hendaknya langsung ditasarufkan zakat tersebut kepada asnaf zakat yang ada. Nah, kalau dulu ada istilah Baitul Mal. Baitul Mal ini kalau sekarang adalah kas negara. Sehingga kalau zakat fitrah pada saat zaman Nabi itu memang langsung ditasarufkan begitu. Ada yang langsung ditasarufkan oleh Nabi ke masyarakat sekitar. Tapi kalau itu zakatnya ada zakat mal, maka kemudian zakat ini ditaruh Baitul Mal dulu. Zakat masyiyah ini juga ditaruh di Baitul Mal dulu sebagai kas negara, baik itu untuk nanti pada gilirannya untuk pembiayaan sabilillah yakni peperangan itu, ataupun nanti pada saatnya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pada saat itu. Jadi keuangan negara pada saat itu sumbernya dia hanya ada beberapa sumber itu kalau kita mempelajari kebijakan publik ya dalam bidang ekonomi Islam pada saat itu. Jadi hanya 3 sumber yakni zakat, ghanimah, dan dan 4 pajak. Ya, pajak dari mereka yang mau mendiami wilayah negara Rasul ya, negara Islam, dan mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam pada saat itu, maka mereka diwajibkan untuk membayar retribusi atau pajak yang kemudian ini juga menjadi bagian daripada keuangan negara. Jadi ada berapa itu? Ada zakat, ada pajak, ada ghanimah, ada dan juga sedekah. Ya, sedekah itu juga masuk Baitul Mal. Jadi kalau zakat fitrah tadi saya sudah sebutkan langsung ditasarufkan kepada asnaf zakat, tapi kalau beberapa zakat yang lain itu masih diinapkan dulu ke Baitul Mal. Wan Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Abi Sa'id Al-Khudri qala dawuh sapa Abi Sa'id Al-Khudri kunna ana sapa kita iku tiha aweh sapa kita ha ing zakat fi zamanin Nabi ing dalam zamane Nabi soan ing sak min ta'amin saking panganan aw soan utawa sak min tamarin saking kurma aw soan utawa sak min syairin saking gandum aw soan utawa sak min zabibin saking anggur. Ini kalau kita lihat redaksi hadisnya, Sa'id Al-Khudri itu, Abi Sa'id Al-Khudri itu pernah memberikan sedekah atau zakat fitrah berupa 1 sok makanan, 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok anggur. Itu diberikan untuk ditunaikan sebagai zakat. Nah, sehingga di sini ini semua adalah satu komoditas yang menjadi makanan pokok semua kan gitu. Bahkan di sini anggur pada saat itu adalah satu makanan yang menjadi bagian daripada yang digandrungi oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, oleh karena itu kalau di Indonesia meski para ulama kita sudah menyepakati bahwa beras yang dikeluarkan, andai pun kita juga hanya memiliki jagung seandainya sebagai makanan pokok kita, itu bisa juga untuk dikeluarkan zakat fitrah, dikeluarkan zakat sebagai kadar zakat fitrah yang kita harus keluarkan.
Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat ausoan utawa sakso min akitin saking pawan kental. Di waktu itu juga susu yang masih murni dari hewan ternak mereka juga bisa menjadi bagian daripada sesuatu yang dikeluarkan dari zakat fitrah mereka. Qala dawus apa Abu Sa'id ama anak-anak pun utawi ingsun fala azalu mongko ora gengser sapa ingsun iku ukhriju ngetokake sapa ingsun hu ing kama kaya perkara kuntu kang ana sapa ingsun ukhriju kang ngetokake sapa ingsun hu ing fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Abi Sa'id menguatkan hadis ini, apa yang beliau lakukan pada masa Nabi yakni mengeluarkan beberapa sok dalam saat pada saat mengeluarkan zakat fitrah, ini juga dilakukan pada saat Nabi sudah meninggal. Artinya itu adalah perilaku yang seolah-olah menjadi bagian daripada pensyariatan. Wali Abi Dawud lan iku kedua Abi Dawud la ukhriju orang ngetokake sapa ingsun abadan ing dalam sawalawasi ila so'an angin kejaba sakso. Jadi ukuran satu sok itu juga dilakukan oleh Abi Dawud. Kata beliau, saya tidak melebihkan daripada satu sok untuk zakat fitrah atau kurang dari satu sok dari zakat fitrah. Jadi beliau selalu mengeluarkan satu sok, bukan lebih, bukan kurang. Nah ini kemudian menjadi patokan bahwa kadar daripada zakat fitrah itu ya satu sok. Atau di Indonesia 2 kilo 8 ons. Atau nanti hati-hatinya itu ya 3 kilo gitu, biar nanti yang lebihnya menjadi sodakoh. Wan Ibnu Abbas. Nah kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Wan Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Faradoh ngajibake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitrah. Tuhrutan krana nyuciake liso imi kedhe wong kang poso minalahwi saking perkara kang jember. Warafati lan perkara kang Allah. Watok matan lan aweh panganan lil masakin kedua wong miskin. Faman mongko utawi sapane wong iku ada nekani sapa mawon ha ing sedekah fitr atau zakat fitrah qabla sholati ing dalam sadurunge salat fahiya mongko utawi zakat fitrah iku zakatu makbulatun zakat kang den trima. Waman utawi sapane wong iku ada nekani sapa man ha ing zakat fitrah ba'da sholati ing dalam sawise salat fahya mongko utawi zakat fitrah iku sedekahun sedekah min sedekati saking pira-pira sedekah rawa kang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa sahahu lan ngarani sahih ing hadis sapa Hakim Imam Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sudah kita ketahui bahwa beliau adalah perawi terbanyak kedua atau ketiga itu ya. Dalam meriwayatkan hadis beliau adalah rawi terbanyak ketiga insyaallah setelah Aisyah. Bahwa beliau mengatakan Nabi itu mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah itu dikatakan? Kata beliau Ibnu Abbas itu fungsinya adalah tuhratal lisaim min nalahwi warafat. Tujuan daripada zakat fitrah itu adalah mensucikan orang yang puasa dari perkara-perkara yang tidak bagus dan perkara-perkara yang menjijikkan. Jadi dalam puasa itu seorang awam itu melakukan puasa ya tentunya banyak hilaf, baik secara ucapan dan perbuatan itu pasti akan banyak hilafnya. Maka kemudian disempurnakan dengan zakat fitrah agar apa? Agar suci. Maka banyak
hadis atau ada hadis yang mengatakan orang yang telah melakukan puasa 1 bulan penuh, dia sebagaimana orang yang baru lahir sucinya. Ya, orang yang melakukan 1 bulan penuh puasa, dia sucinya sebagaimana orang yang baru lahir. Selain puasa atau zakat itu berfungsi sebagai penyuci orang yang berpuasa, fungsi zakat adalah to'mata lil masakin, yakni memberi makanan kepada orang miskin. Jadi sebelum adanya Declaration of Human Rights, ya, sebelum adanya hak asasi manusia di Amerika Serikat waktu itu, Islam sudah ada menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesosialan. Di dalam hal ini diajarkan oleh Islam dalam beberapa hal. Contoh kecilnya yang saat ini kita baca adalah tentang zakat fitrah. Bagaimana tidak pada saat itu, kalau bagi mereka yang telah memiliki sesuatu, maka mereka akan bahagia mengarungi hari kemenangan setelah sebulan berpuasa, yakni Idul Fitri itu. Bahagia karena memiliki sesuatu yang untuk dimakan, memiliki ini itu. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan, mereka akan sedih di hari itu. Dalam kaitan ini, maka kemudian diwajibkannya kita melakukan zakat fitrah untuk juga agar kita bisa berbagi pada saat itu, yang kemudian mereka juga merasakan kebahagiaan pada saat di hari Lebaran. Di sini juga disebutkan faman adaha qabla sholati fahuwa zakatu makbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah pada saat sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Waman adaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqat. Dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat, ingat tadi sudah saya simpulkan, sudah saya katakan bahwa zakat fitrah itu ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana status daripada zakat fitrah ketika ditunaikan pada saat setelah sholat Idul Fitri? Di sini Nabi katakan, waman adaha ba'da sholati faya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka tetap diterima sodakohnya, zakatnya, tapi bukan berbentuk kualitas zakat fitrah, melainkan menjadi kualitas sodakoh biasa. Sodakoh itu bisa dilakukan kapan saja, ya. Contohnya hari ini kita masih belum wajib melakukan zakat fitrah. Nah, maka daripada itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ini disebut dengan sodakoh. Nah, zakat yang ditunaikan setelah sholat Idul Fitri akan menjadi akan menjadi sodakoh biasa. Rawang riwayatake huing hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahihul Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Babu sodakoti tatawu. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang sodakoh tatawu. Hadis pertama, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu